Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon yang berasal dari SD Negeri 1 Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan. Dengan fasilitator Ibu Linda Pindaswara dan pengajar praktek Ibu Haji Sadia. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk dapat bertanggung jawab sekaligus menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, saat guru dapat memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Ketika murid masih mempunyai motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku yang mereka miliki masih bersifat motivasi eksternal. Sehingga guru dapat berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Sebaiknya juga guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu: pertama, keterkaitan dengan modul 1.1. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan dengan modul 1.3. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan sungguh di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, bahwa ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan di kelas, yaitu sebagai penghukum dan pemantau, bahwa seharusnya saya harus berperan sebagai manajer dengan cara menangani permasalahan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saya pernah menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi dalam memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya adalah selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat salah. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang menjadi senang dan tenang, serta menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tetapi saya hanya melaksanakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Misalnya, dengan memberikan penguatan berupa kalimat setiap orang pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya yang positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Tujuannya agar budaya positif tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4 ini. Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.